Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan sharing mengenai bahaya penggunaan mata sembarangan. Jadi pagi ini kita akan bahas mengenai bahaya penggunaan obat tetes mata sembarangan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah pertama adalah sebenarnya apa itu tetes mata. Nah, tetes mata itu salah satu memang obat yang kita ketahui itu sebenarnya ada banyak. Macamnya ada obat tablet, kemudian obat salep, ada obat tetes. Nah, obat tetes mata secara spesifik itu adalah sediaan obat yang berbentuk cairan yang fungsinya adalah untuk mengobati dan meredakan gejala yang terjadi pada permasalahan pada mata kita. Nah, kadang-kadang pasien atau masyarakat itu kalau seandainya menggunakan tetes mata yang sering keluhan yang dikeluhkan itu adalah pertama adalah mata merah. Nah, kalau ada kadang-kadang kalau kita mata merah itu kadang kita nggak bisa ke dokter mata, langsung diobati sendiri, beli obat di warung. Nah, kalau keluhan yang paling banyak adalah mata merah, kemudian ada mata mengganjal, kemudian ada mata pedih, mata gatal, dan mata kering. Nah, keluhan-keluhan ringan ini sebenarnya yang masalah sebenarnya penting, tapi masyarakat diobati sendiri. Akan tetapi kalau keluhannya berat seperti pandangan kabur, kemudian ada keluar darah, mungkin masyarakat sendiri akan masuk ke dokter. Jadi sebenarnya masalah kita adalah keluhan-keluhan ringan seperti ini yang harus diwaspadai. Nah, sebenarnya tetes mata itu ada beberapa kandungan. Itu ada beberapa tergantung dari obat itu dipergunakan untuk apa. Pertama adalah larutan salin. Nah, larutan salin itu adalah bahan dasar dari tetes mata itu tersebut. Jadi larutan salin itu berupa cairan itu yang membuat tetes mata itu berbentuk cair. Nah, selain ada salin, itu ada obat-obat aktif yang fungsinya untuk meredakan gejala seperti anti radang atau steroid. Nah, anti radang ini biasanya digunakan pada mata-mata yang terjadi peradangan seperti mata merah. Kemudian ada antibakteri, anti jamur. Antibakteri di jamur biasanya terjadinya adanya infeksi sehingga mata akan terjadi kabur, kemudian gatal, mata merah seperti itu. Kemudian juga ada juga tetes mata yang fungsinya untuk melumas untuk mata kering, yaitu biasanya isinya adalah pelumas air mata buatan. Nah, untuk tetes mata juga biasanya terdapat pengamet. Walaupun tetes mata yang beredar saat ini juga banyak juga yang tanpa menggunakan pengawet. Nah, kandungan-kandungan tetes mata ini perlu diwaspadai karena penggunaan yang tidak tepat itu akan menyebabkan efek samping bagi mata. Nah, kemudian kita bahas tadi ada sediaan obat, terutama obat mata. Nah, ini adalah golongan obat. Golongan obat ini kita harus waspadai. Biasanya golongan obat ini sudah ada pada etiket atau pada bungkus obat. Nah, itu bentuknya seperti ini adalah logo obat. Pertama adalah obat bebas. Biasanya di dalam kotak obat atau di etiket obat itu warnanya hijau. Nah, ini obat bebas itu apa? Obat bebas itu adalah obat yang dibeli tanpa resep dokter. Kemudian efek samping yang ditimbulkan sangat kecil. Oleh karena itu, masyarakat sebenarnya bisa membeli obat bebas ini di warung ataupun di apotek ataupun di toko obat lainnya. Nah, untuk logo berikutnya itu adalah warnanya biru dengan lingkaran hitam di sampingnya. Itu adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini, jadi dia obatnya sebenarnya bebas terbatas. Kenapa terbatas? Karena bisa menyebabkan efek samping yang cukup berbahaya seperti itu. Dan pembeliannya ini masih belum menggunakan resep dokter. Oleh karena itu, kalau seandainya menemukan obat dengan logo obat warnanya biru dengan lingkaran hitam, itu alangkah baiknya kita pergunakan secara bijak. Kemudian golongan obat berikutnya adalah obat keras. Obat keras ini warnanya merah dengan huruf K di tengah, kemudian lingkaran hitam. Itu adalah obat yang keras karena efek sampingnya sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau di dalam obat mata biasanya menyebabkan kebutaan seperti itu ya. Dan penggunaan obat ini kalau kita beli harus menggunakan resep dokter. Kemudian obat yang berikutnya adalah obat narkotika. Obat narkotika ini sangat berbahaya sekali karena obat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga kalau seandainya kita pergunakan tidak sesuai dengan indikasi atau berlebih itu bisa menyebabkan kematian. Dan tentu saja untuk penggunaan obat narkotika ini harus menggunakan resep dokter. Nah, untuk tetes mata sendiri, mohon maaf saya menampilkan merek dagang tertentu karena merek dagang tertentu ini yang sangat sering sekali dibeli masyarakat di apotek ataupun di warung untuk meredakan mata. Contohnya adalah indositrol. Jadi kadang-kadang pasien itu atau masyarakat itu mengeluhkan mata merah, gatal seperti itu ya.
dia menggunakan obat hidrositrol ini ternyata kok enak seperti itu ya. Akhirnya penggunaannya tidak terkontrol sehingga kalau seandainya dia berulang lagi, mata merah lagi, dia akan membeli lagi. Terus bulan berikutnya dia merah lagi, membeli lagi. Nah, ternyata obat sitrol ini pada bungkusnya terdapat etiket golongan obat keras. Nah, kita harus waspadai ternyata di sini oxylositrol itu kerasnya. Harusnya pembelian obat oxylositrol ini yang mengandung steroid harusnya menggunakan resep dokter. Akan tetapi di masyarakat umum obat ini bisa dibeli dengan bebas, bahkan di apotek, bahkan di warung pun kadang-kadang ada seperti itu ya. Dan kalau kita pas, oxylositrol itu isinya apa sih gitu ya? Isinya ternyata ada dexamethasone, kemudian ada neomycin dan polymyxin. Nah, fungsinya dexamethasone itu adalah golongan steroid, fungsinya adalah untuk merendahkan adanya peradangan. Contoh-contoh peradangan itu gejalanya biasanya mata gatal, kemudian mata merah seperti itu ya. Untuk antibiotik sendiri fungsinya untuk uh, untuk meredakan infeksinya. Ini harusnya masyarakat harus waspada kalau penggunaan silosiprol harusnya digunakan secara bijak atau dikonsultasikan pada dokter. Nah, untuk yang obat ringan lagi itu ada yang kadang-kadang matanya kelipar seperti itu ya, matanya agak kering. Ternyata ada biasanya di apotek ada Insto Dry Eyes atau Insto gitu atau pelumas mata yang lain merek-merek lain. Ternyata merek merek ini pun juga sebenarnya etiketnya golongan obatnya itu adalah obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas kita tahu bahwa obat ini sebenarnya bisa dibeli menggunakan tanpa resep dokter, akan tetapi bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya juga gitu ya. Jadi kita harus waspada juga kalau seandainya kita membeli obat itu harus diwaspadai golongan obat ini termasuk golongan obat apa. Gitu. Nah, kemudian kadang-kadang kita sering menggunakan tetes mata. Nah, efek samping apa yang sering ditimbulkan gitu ya? Kita tadi sudah membahas mengenai kandungan dari tetes mata. Mata itu terkandung dari salin, kemudian ada bahan aktif, kemudian ada pengawet. Nah, yang paling sering terjadi itu kadang-kadang pasien itu menetes obat yang tidak sesuai dengan indikasinya. Contohnya matanya merah, kemudian pandangannya agak kabur seperti itu ya. Dia mengobati sendiri menggunakan, contohnya tadi ada steroid dengan antibiotik. Ternyata keluhan mata tersebut memberat. Kenapa? Karena memang indikasinya tidak sesuai. Ternyata mata pasien yang merah tersebut adanya infeksi jamur seperti itu ya. Jadi kalau saatnya infeksi jamur ditetesi dengan antibiotik dengan steroid otomatis keluhannya akan memberat. Nah, ya itu kemudian setelah penggunaan jangka panjang, kontrol ke dokter, ternyata sudah kondisinya tidak terdapat efek samping. Nah, itu yang paling sering adalah penggunaan yang tidak tepat. Kemudian ada reaksi alergi dari obat tersebut. Reaksi alergi paling banyak memang terjadi karena pertama dari obat aktif tersebut. Kadang-kadang pasien juga ada ada alergi terhadap obat antibiotik atau mungkin steroid juga bisa terjadi alergi. Kemudian yang paling banyak juga karena memang ada alergi dari pengawet pengawet dari obat tersebut. Karena obat tetes mata itu kadang-kadang ada sebagian besar itu menggunakan pengawet dan itu kadang-kadang pada pasien itu terjadi alergi. Nah, reaksi alergi yang paling sering terjadi itu apa? Pertama adalah mata bengkak. Mata bengkak itu matanya kelopaknya menjadi lebih bengkak, kemudian ada mata iritasi ditandai dengan matanya berwarna merah, kemudian juga kadang-kadang terjadi pusing hingga muntah. Nah, seperti di gambar seperti ini, itu biasanya obat tetes diteteskan sekitar dalam waktu 15 sampai 1 jam terjadi reaksi alergi. Nah, penanganan pertama seperti apa? Kalau seandainya Anda menetes obat yang terjadi alergi, hentikan penggunaan obat tersebut, kemudian bilas dengan air mengalir yang bersih, kemudian segera ke dokter. Seperti itu ya. Nah, untuk yang efek yang paling berbahaya itu adalah dari tetes mata yang mengandung steroid. Nah, mata steroid itu adalah fungsinya anti radang, sehingga mengobati mata-mata yang merah kemudian gatal ya. Dan ini mata steroid ini harusnya termasuk obat keras sehingga harus menggunakan resep dokter. Akan tetapi di masyarakat umum obat steroid ini yang tetes mata sangat sering diperjualbelikan secara bebas di apotek ya. Nah, efek samping seperti apa mata steroid itu yang paling berbahaya ada dua sebenarnya ya. Pertama adalah katarak. Nah, ada beberapa pasien datang ke tempat kita penggunaan obat steroid jangka panjang karena matanya sering merah, sehingga dia memutuskan untuk menetes mata sendiri dalam jangka waktu sekitar 3 bulan sampai 1 tahun.
itu matanya jadi kabur. Nah, kaburnya ternyata kita periksa adanya katarak. Nah, katarak itu seperti apa? Katarak itu adalah kekeruhan pada lensa mata, sehingga penglihatannya akan menjadi kabur. Nah, untuk penanganan katarak sendiri, itu penanganannya cuma satu, yaitu dengan dilakukan operasi penggantian lensa mata yang tersebut. Kemudian untuk yang komplikasi kedua jangka panjang itu adalah glaukoma. Glaukoma itu kenapa? Glaukoma itu adalah kerusakan saraf mata akibat dari peningkatan tekanan bola mata. Nah, kalau kerusakan saraf mata ini memang untuk glaukoma tidak bisa disembuhkan. Jadi penglihatan yang sudah cacat, penglihatan yang sudah rusak itu tidak akan pernah bisa dikembalikan. Jadi komplikasinya sangat berbahaya sekali untuk menggunakan steroid ini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan faktor resiko infeksi. Kenapa? Karena steroid itu adalah menurunkan imun sistemnya, yaitu anti radang, sehingga infeksi-infeksi tertentu seperti infeksi jamur itu akan cepat menyebar, sehingga tidak terjadi penyembuhan, malah kadang-kadang memperburuk dari gejala. Kemudian yang keempat, itu adalah menghambat penyembuhan luka atau epitalisasi. Nah, ini kenapa kadang-kadang pasien naik motor, kemudian kelilipan sesuatu hewan, kemudian dipucat matanya, sehingga di dalam matanya itu terjadi pengelupasan dari kornea, itu kan. Kemudian ditetes dengan steroid ini, itu tidak akan, proses penyembuhannya akan lama. Kenapa? Karena faktor dari steroid ini adalah menghambat dari epitalisasi dari kornea, sehingga keluhannya akan bertambah berat. Oleh karena itu, penggunaan steroid ini harus diwaspadai dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Nah, oleh karena itu, jika ada keluhan-keluhan mata, walaupun ringan atau berat, ada baiknya kita konsultasi ke dokter mata untuk meminimalisir dari efek samping dari obat. Nah, untuk kejadian-kejadian apa yang harus segera ke dokter, itu pertama, mata merah lebih dari 3 hari. Jika seandainya Bapak Ibu menderita mata merah lebih dari 3 hari, ada baiknya langsung segera dikonsultasikan ke dokter. Gitu ya. Kemudian mata merah karena trauma benda tajam, contohnya terkena paku, terkena kelilipan sesuatu yang tajam, itu alangkah baiknya segera konsultasikan pada dokter mata kita. Kemudian mata merah, buram disertai mual muntah, nah ini harus segera ke rumah sakit. Kalau seandainya pun tidak ada dokter mata, harus segera ke IGD ya, karena memang kadang-kadang mata merah, buram disertai mual muntah itu adalah tanda-tanda kegawatan pada mata sehingga akan mengancam penglihatan. Kemudian terdapat mata merah, sakit, jika gangguan penglihatan hampir sama kayak tadi. Kemudian terdapat benda asing pada mata. Contohnya yang paling sering itu adanya benda geram. Geram itu adalah bekas dari orang yang suka mengelak atau menggerasi menggunakan mesin. Itu kadang-kadang biji besinya yang panas itu menempel ke mata. Nah, itu harusnya segera ke dokter mata untuk diambil, kemudian diberikan antibiotik sehingga tidak terjadi infeksi. Kemudian mata yang sensitif terhadap cahaya atau silau berlebihan, ini tandanya kadang-kadang adanya infeksi pada kornea sehingga segera dilakukan penanganan segera. Kemudian kotoran berwarna kuning dan hijauan karena faktor infeksi. Kemudian timbul kelainan kulit seperti cacar air di sekitar mata, alangkah baiknya langsung dikonsultasikan ke dokter mata. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin kita lebih banyak pada konsultasi. Semoga bisa membantu dan memberi pencerahan pada semua.